Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 26 ya, di bulan 7 2024 guys. Dan seperti biasa, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan ya di 3,4%. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index masih di area netral ya di 0,59 guys. Dan itu menunjukkan bahwa memang untuk Bitcoin transaksinya ini masih cukup lumayan ya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat ya untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada kenaikan guys di 4,85% ya. Ini cukup bagus banget dan nanti kita akan coba lihat lebih jelasnya untuk pergerakan harga Bitcoin ini di grafiknya guys. Dan mempertahankan harganya ya di 67.374, kemudian disusul oleh Ethereum setelah kemarin mengalami penurunan ya dan sekarang ada koreksi naik di 2,6%, cukup bagus. Kemudian untuk BNB juga ada kenaikan di 2,2%, Solana di 5,8% ya. Kemudian untuk XRP bisa dibilang masih sideways ya, meskipun merah di 0,9% aja. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya menghijau ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ini guys. Oke. Dan selanjutnya untuk lebih jelasnya kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini ya ada koreksi yang cukup lumayan tinggi ya setelah kemarin sempat menyentuh di harga sekitar 63.500 dan sekarang sudah bouncing lagi ya, sudah recovery lagi sekarang di harga 67.400 dan kita doakan aja semoga untuk close candle di weekly sekarang ya masih ada 2 hari lagi, kita doakan atau kita harapkan semoga untuk pergerakan harga Bitcoin ini masih valid ya dari pola bullish engulfing yang sempat terbentuk di minggu kemarin ya. Dan kita harapkan juga untuk bisa retest di harga sekitar $70.000 dan untuk close candlenya kita harapkan di atas $70.000 ya. Artinya untuk kenaikan dari Bitcoin ini bisa saja terjadi ya dan mencoba retest lagi di ATH-nya kemarin di harga sekitar $73.000 guys. Oke, ini cukup menarik untuk diikuti dan nanti kita akan update lagi. Kemudian seperti biasa kita sudah mengumpulkan ya beberapa info yang cukup menarik hari ini guys. Yang pertama untuk update ya dari peretasan Wasir X kemarin seperti yang diinformasikan oleh bitcoin.com, di mana Wasir X ini sudah merinci ya rencana untuk melanjutkan penarikan dan perdagangan. Jadi Wasir X sebagai bursa mata uang kripto terkemuka ya di India ini terus memberikan pembaruan mengenai serangan cyber baru-baru ini yang mengakibatkan pencurian lebih dari $230 juta ya dari platformnya. Dan pada hari Kamis, bursa tersebut mengumumkan di platform media sosial X bahwa sehubungan dengan serangan cyber terhadap Wasir X ini, investigasi tidak menemukan bukti adanya kompromi ya pada mesin penanda tangan oleh Wasir X itu dan mereka terus mengeksplorasi semua kemungkinan dari sumber pelanggarannya. Dan Wasir X mengklaim bahwa wallet yang diretas dioperasikan dengan menggunakan layanan penyimpanan aset digital dan infrastruktur wallet liminal guys. Namun liminal telah membantah hal ini ya dan menyatakan bahwa pelanggaran tersebut melibatkan wallet yang dibuat di luar ekosistemnya. Dan liminal menyatakan bahwa platformnya tetap aman. Wasir X juga menyatakan bahwa dana INR tidak terpengaruh oleh pelanggaran tersebut. Pada hari Kamis, Nishal Shetty ya, salah satu pendiri dari Wasir X memberikan pembaruan tentang implementasi pajak pendapatan untuk memutuskan tanggal pembukaan kembali untuk platform untuk penarikan, penyetoran, dan perdagangan sambil menunggu persetujuan hukum dan hasil jajak pendapat yang positif. Jadi kita tunggu aja untuk pembaruan selanjutnya ya. Jadi masih belum ada perkembangan yang signifikan dari terjadinya peretasan tersebut dan juga masih belum ada informasi ya khususnya bagi para korban ya untuk peretasan ini apakah akan digantikan dananya atau akan ada kebijakan yang lain. Nanti kita akan update lagi guys. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan ETF Ethereum ya. Seperti yang kalian tahu bahwa untuk spot Ethereum ini sudah bisa diperdagangkan dan pada saat hari pertama kemarin cukup tinggi ya untuk arus masuknya, tapi setelahnya ada arus keluar awal yang juga cukup lumayan guys. Tapi di sini ya seperti yang diinformasikan oleh Coin Edition, meskipun ada arus keluar pada awalnya ya, tetapi potensi untuk jangka panjang ini sangat kuat guys. Jadi hari perdagangan kedua untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF spot Ethereum mengalami volume perdagangan yang sama ya, yaitu $1 miliar
tetapi mengalami arus keluar yang signifikan sebesar 133 juta dolar ya. Sedangkan ETF di spot Bitcoin mengalami arus masuk sebesar 44 juta dolar. Dan menurut saya ini cukup wajar ya, karena pasti beberapa trader melakukan aksi taking profit ya dari hype ETF Ethereum ini guys. Terlepas dari kemunduran jangka pendek, analisis ETF tetap optimis ya pada ETF spot Ethereum ini guys, dan menyebut persetujuan mereka sebagai titik balik bagi industri kripto. Seperti yang disorot ya dalam postingan di platform media sosial X oleh Nate Geraci, Presiden ETF Store, analis ETF dan pimpinan industri optimis terhadap ETF spot Ethereum ini guys. Sementara itu dari data Soso Value menunjukkan bahwa Grayscale Ethereum Trust telah menyaksikan ya arus keluar senilai lebih dari 800 juta dolar ya. Dan di sini James Shepard sebagai analis ETF di Bloomberg menekankan bahwa ETF spot Ethereum membangun jembatan antara Ethereum dan pasar keuangan tradisional, memberikan akses yang lebih mudah bagi investor yang ingin tahu tentang aset digital tetapi sebelumnya ragu-ragu karena masalah regulasi, kurangnya pengetahuan tentang penyimpanan mata uang kripto atau kerumitan platform fiat ke kripto guys. Kemudian lebih lanjut kalau kita lansir ya dari harian The Deviant, diinformasikan di sini bahwa Franklin Templeton dan SBI Holdings ini akan segera meluncurkan untuk ETF Bitcoin dan juga Ethereum di Jepang guys. Wow, ini menarik juga ya. Jadi Franklin Templeton sebuah perusahaan manajemen aset besar ya dengan aset lebih dari 1,53 triliun dolar berkolaborasi dengan SBI Holding Jepang untuk meluncurkan entitas kripto baru tahun ini, dan usaha patungan ini bertujuan untuk memperkenalkan ETF Bitcoin dan juga Ethereum ke pasar Jepang ya, menandai langkah signifikan dalam ruang sekuritas aset digital. Franklin Templeton telah menjadi penggerak awal ya di bidang ini, dan kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan penawarannya ke sektor mata uang kripto yang berkembang pesat. Jadi ini cukup menarik ya kalau kita lihat untuk perkembangannya ya, dan tampaknya untuk perkembangan ETF khususnya di daerah Asia ya, ini sudah mulai diperhitungkan guys, bahkan sudah mulai banyak ya entitas-entitas besar khususnya untuk perusahaan permodalan ya, ini menjadi sesuatu yang cukup menarik, dan pasti mereka sudah menghitung ya ataupun menganalisis tentang potensi perkembangan ETF di daerah-daerah Asia ya. Dan kita tunggu aja nanti kira-kira untuk masuk di Asia Tenggara apakah juga akan mempunyai antusiasme yang cukup besar juga. Kita tunggu aja bareng-bareng ya, nanti kita akan informasikan lagi. Dan selanjutnya guys, ada berita yang cukup menarik seperti yang dilansir ya, masih dari The Deviant. Nah, di sini ada yang namanya Bitcoin OS yang memverifikasi untuk zero knowledge pertama guys pada mainnet Bitcoin di blok 853626. Wow, ini menarik banget guys. Jadi gini, untuk Bitcoin OS ini telah mencapai tonggak penting ya dengan memverifikasi bukti pengetahuan nol atau Zero Knowledge Proof guys, atau ZK Proof pada mainnet Bitcoin untuk pertama kalinya guys. Nah, ini menarik. Dan verifikasi bersejarah ini dikonfirmasi di blok 853626, menandai era baru untuk Bitcoin yang memungkinkan penskalaan dan fungsionalitas tanpa batas ya, tanpa memerlukan perubahan apapun pada protokol Bitcoin. Dan pencapaian ini menunjukkan potensi verifikasi interaktif bukti SNARK pada Bitcoin yang menggunakan BitVMX. Dan lebih lanjut kalau kita lansir ya dari harian bitcoin.com, masih berhubungan dengan BOS atau Bitcoin OS ini guys, dimana BOS ini ya merupakan sebuah protokol untuk roll up Bitcoin yang tidak dapat dipercaya ya dan dapat dioperasikan, dan mengungkapkan kepada bitcoin.com bahwa mereka telah mencapai tonggak sejarah baru yang berpotensi menghilangkan kebutuhan akan proposal peningkatan Bitcoin. Dan menurut Ed Daniago, kontributor utama ya, ini adalah salah satu peningkatan tanpa izin pertama untuk Bitcoin ya, yang membuka jalan untuk pengembangan yang lebih efisien dan terdesentralisasi di jaringan guys. Nah, di sini tim mengatakan kepada bitcoin.com news bahwa tidak seperti model yang sudah ada ya, di mana BOS membutuhkan kepercayaan pada operator yang terdesentralisasi, memastikan keamanan yang kuat terhadap ancaman, termasuk yang berasal dari koalisi negara bangsa. Nah, inovasi ini memposisikan BOS untuk mengintegrasikan keamanan Bitcoin dengan fungsi jaringan lain yang berpotensi menarik ekosistem altcoin kembali ke Bitcoin guys. Wow, ini seperti yang sudah diprediksikan aja ya, bahwa para Bitcoin maksimalis sudah banyak ya menyampaikan atau berkoar-koar ya bahwa suatu hari nanti
semua ekosistem yang ada di altcoin ya, ini akan kembali ke Bitcoin guys. Dan dengan adanya zero knowledge pada jaringan Bitcoin, ini sangat membuka pintu gerbang secara lebar-lebar ya, bahwa hampir semua apa yang bisa dilakukan di jaringan di luar Bitcoin ini akan bisa dilakukan di Bitcoin guys. Wow, ini menarik banget, dan tentu saja ya dengan adanya zero knowledge proof ini, maka bisa saja suatu hari nanti untuk transaksi yang terjadi pada Bitcoin ini akan bisa lebih cepat, lebih aman, dan tentu saja akan lebih murah guys. Nah, itu akan menjadi problem solving ya dari dulu guys, yang selama ini masih menjadi momok menakutkan yang masih belum bisa diselesaikan ya. Dan apakah ini akan menjadi jalan keluar dengan adanya zero knowledge proof di jaringan Bitcoin ini? Kita tunggu aja nanti untuk update-nya guys, dan ini semakin menarik ya untuk diikuti. Oke. Dan informasi yang terakhir, menurut saya ini cukup menarik juga informasinya. Mungkin buat teman-teman semua yang menyukai atau mencintai dunia otomotif ya. Seperti yang dilansir dari harian Bin Crypto, di mana untuk Ferrari sekarang itu sudah menerima pembayaran menggunakan Bitcoin dan Ethereum untuk pembeli di Eropa guys. Wow, ini menarik banget ya. Jadi pembeli Ferrari Eropa kini dapat membayar dengan Bitcoin, Ethereum, dan juga USDC guys. Terlepas dari sifat mata uang kripto yang tidak stabil, langkah dari Ferrari untuk menerima mata uang digital sejalan dengan permintaan kliennya yang kaya yang lebih memilih metode pembayaran alternatif. Di mana Reuters melaporkan bahwa perusahaan berencana untuk memperluas skema ini ke dealer internasional lainnya pada akhir tahun 2024, bergantung pada peraturan lokal yang mengizinkan transaksi kripto. Ferrari terjun ke dalam pembayaran kripto dimulai di Amerika Serikat ya, di mana mereka bermitra dengan BitPay, salah satu prosesor pembayaran kripto terbesar. BitPay memfasilitasi transaksi dalam Bitcoin, Ethereum, dan juga USDC. Hal ini memastikan ya bahwa dealer Ferrari terlindung dari fluktuasi harga yang melekat pada mata uang digital ini guys. Dan para pakar industri telah mempertimbangkan usaha terbaru dari Ferrari ini ya, memuji perusahaan atas pendekatannya yang berpikiran maju. Avi Siaho sebagai direktur eksekutif Singapura di Mercurio mengatakan bahwa keputusan Ferrari untuk mulai menerima metode pembayaran kripto untuk mobil sport mewahnya di Eropa kemungkinan besar akan diakui sebagai langkah yang sangat cerdas ya dari waktu ke waktu guys. Elitsa Taskova, CPO di Nexo, juga menyumbangkan pemikirannya ya tentang inisiatif baru dari Ferrari ini. Dia menyebutkan bahwa keputusan pabrikan mewah untuk mengintegrasikan pembayaran kripto menandakan fase bullish di pasar dan adopsi kripto yang berkembang pesat guys. Usaha Ferrari semakin memperkuat tren di sektor otomotif untuk mengeksplorasi sektor Web3, dan sebagai contoh ya, Toyota telah secara aktif mengeksplorasi teknologi blockchain melalui Toyota Blockchain Lab, dan perusahaan ini berencana untuk membuat Mobility Oriented Account atau MOA menggunakan standar ERC-4337 Ethereum yang berpotensi mengubah manajemen dan operasi digital kendaraan guys. Seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya ya. Jadi ini cukup menarik, dan kita tunggu aja apakah dengan diluncurkannya sistem pembayaran menggunakan Bitcoin dan Ethereum serta USDC ini, khususnya untuk pembelian Ferrari di Eropa, ini bisa mendongkrak harga Bitcoin ataupun Ethereum ya. Karena seperti yang kalian tahu ya, bahwa penjualan Ferrari di Eropa ini cukup besar banget. Jadi kalau memang ini menjadi suatu alternatif yang dianggap cukup menarik dan juga cukup menantang ya bagi para orang-orang kaya, tentu saja ini tidak menutup kemungkinan akan men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini lebih lanjut, dan bisa saja sesuai dengan analisa para analis ya, bahwa di 2025 nanti target untuk Bitcoin bisa mencapai di $125.000 ini akan terwujud guys. Oke, ini semakin menarik, dan untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan sambung lagi ya, dan untuk rekomendasi project baru kalian bisa mampir jadi Telegram, nanti kita akan share di situ. So, seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.